Rona Watiwongso adalah Direktur Utama Rantai Breakthrough Consulting. Beliau sudah berpengalaman 30 tahun sebagai Direktur Keuangan dan pakar pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Beliau telah membantu meningkatkan keuntungan perusahaan sebesar 3.000% dalam kurun waktu beberapa tahun dan meningkatkan kinerja perusahaan sebesar 29 juta dolar Amerika dalam 1 tahun. Sebagai Direktur Keuangan, beliau berpengalaman di pitching untuk memperoleh pendanaan. Jadi ini menarik sekali. Judul dari sesi edukasi Toastmaster Rona Watiwongso adalah Storytelling in Pitching, atau dalam bahasa Indonesianya bercerita dalam menjual ide. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya senang sekali kita ini bisa berjumpa untuk diskusi mengenai ide bisnis, karena tidak banyak yang membicarakan mengenai topik ini. Saya akan bercerita atau berdiskusi mengenai storytelling in pitching. Jadi bercerita di dalam pitching. Kita semua tahu bahwa fakta mengatakan cerita menjual. Ini untuk gambar-gambar yang saya pakai di dalam slide saya, itu supaya diperhatikan, karena itu nanti merupakan suatu tema dan nanti ada di dalam cerita saya. Sebelum kita mulai, mungkin kita perlu definisi pitching dulu ya. Pitching adalah presentasi suatu ide. Apabila kita membutuhkan pendanaan, maka audiens kita adalah calon investor. Kalau kita ingin berjualan barang atau produk, maka audiens kita adalah pelanggan. Ini agenda hari ini. Jadi pertama-tama kenalkan saya Rona Watiwongso, CEO dan founder dari Rantai Breakthrough Consulting, perusahaan konsultan bergerak di bidang profit optimization dan company turnaround. Jadi pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Saya juga penulis buku Company Makeover Formasi Profit. Ini adalah buku bisnis untuk membantu perusahaan Anda untuk meningkatkan laba secara masif, dan ini kalau ingin tahu lebih lanjut bisa di website ini rantaibusinessacademy.com. Kemudian saya telah membantu untuk meningkatkan profit perusahaan sebesar 3.000% dalam beberapa tahun dan memulihkan kesehatan keuangan perusahaan 29 juta dolar dalam 1 tahun. Saya telah berpengalaman 30 tahun sebagai CFO dan pakar pengoptimalan laba dan pemulihan kesehatan keuangan perusahaan. Saya mendapatkan MBA di University of Texas Austin dan Bachelor of Science in Administration dari USC Los Angeles, dan saya adalah seorang CFA charter holder. Bagian pertama saya ingin diskusikan mengenai kekuatan storytelling. Orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Kita sebagai manusia itu sudah terprogram untuk menyukai cerita-cerita bagus. Kita terinspirasi oleh cerita, kita menceritakan cerita kembali, dan kita ingat cerita. Nah, calon investor kita itu juga sama seperti kita. Mereka mungkin tidak ingat apa yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu dan spesifikasi bisnis modelnya. Tetapi mereka akan ingat bagaimana cerita Bapak Ibu itu membuat mereka merasa. Jadi kalau cerita itu gampang diingat. Dan kekuatan bercerita ini amat sangat penting dalam kita melakukan pitching untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Dalam melakukan pitching ini, kita bisa mendapatkan pendanaan dari investor dan meningkatkan nilai perusahaan. Di sini ada yang
pernah dengar perusahaan namanya WeWork? Bagi yang belum pernah dengar WeWork atau mengenal secara sedikit, saya sedikit pengenalan, karena ini adalah ceritanya mengenai WeWork ya. Jadi WeWork adalah suatu perusahaan penyedia komunitas co-working yang didirikan di Amerika pada tahun 2010. Sejak didirikan itu WeWork berinovasi. Jadi dari yang kita pikir bahwa co-working space itu adalah suatu perusahaan desain dan konstruksi, itu mereka menjadi perusahaan penyewa perkantoran terbesar di Amerika. Misi mereka adalah menciptakan dunia tempat orang bekerja untuk mencari kehidupan, bukan sekedar mencari nafkah. Jadi dari apa yang mereka misinya ini, itu mereka menghubungkan orang-orang freelancer dengan entrepreneur, jadi membentuk suatu komunitas. Ya. Sebetulnya pasar di ruang perkantoran di Amerika itu besar. Ya, pada tahun 2010 mereka mendirikan tahun 2010 itu banyak gedung kosong. Oleh mereka gedung kosong ini dibuat ruang perkantoran, dibagi-bagi kecil, kemudian dijual. Jadi itu tadinya adalah yang terfragmentasi, yang berdiri sendiri. Kemudian dibentuk suatu komunitas, di mana komunitas ini memberikan yang terbaik dan memberikan amenitas yang dibutuhkan. Dari WeWork ini, dia menjual idenya itu bahwa membentuk suatu komunitas. Itu yang membuat WeWork berbeda daripada perusahaan co-working space yang lain. Padahal cerita yang diceritakan oleh WeWork itu sebetulnya adalah cerita yang mungkin dengan model bisnis dan value proposition WeWork itu sebenarnya cerita yang sudah diceritakan selama puluhan tahun dan beberapa dasawarsa. Tetapi WeWork menceritakan itu dengan amat sangat baik sehingga bisa menarik investor itu dan mendapatkan pendanaan yang sangat besar. Dan nilai perusahaannya itu bisa mencapai 47 miliar dolar. Jadi dari perusahaan yang menjemukan, yang hanya menjual ruang perkantoran itu ditransformasi menjadi perusahaan yang membangun suatu komunitas, di mana memberikan flavor bahwa itu adalah perusahaan teknologi yang sophisticated. Sehingga dari nilai perusahaan itu dinilai seperti perusahaan teknologi. Sehingga nilainya bisa berlipat-lipat. Tinggi sekali, 47 miliar dolar. Ya. Tetapi pada tahun sebelum IPO, tahun 2019, itu mengalami hampir kebangkrutan. Tetapi sekarang mulai lagi. Ya. Ini kalau yang kita lihat ya, sebetulnya WeWork ini adalah sesuatu yang sangat dramatis dan visual. Dan semuanya itu karena kekuatan bercerita. Mereka bisa membangun komunitas, mereka bisa meyakinkan calon investor. Itu karena adalah cerita yang mereka susun. Padahal kalau kita lihat ya, perusahaan yang sejenis dengan WeWork, Regus itu di bidang yang sama dan mereka itu jauh lebih bagus dari WeWork. Tetapi baik dari segi lokasi, dari segi negara, dari segi luas, dari segi operasional. Tetapi nilai daripada Regus itu adalah 1/10 dari WeWork itu sangat berhasil sekali dalam menggalang dana dan mencari investor dan juga meningkatkan nilai perusahaannya. Jadi sesuatu yang kelihatannya itu luar biasa, itu adalah terjadi karena cerita. Cerita apa yang diberikan oleh pendiri. Dan dalam pengalaman pitching, tanpa adanya suatu cerita, itu kita sulit sekali untuk
mencapai hasil. Seperti dikatakan di sini, orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Nah, sekarang melakukan pitching, storytelling di dalam, apakah bagaimana teknik-tekniknya yang efektif? Oke, kita pelajari bersama. Satu yang penting itu adalah kita harus tahu subjeknya ya. Kemudian goal apa yang ingin kita capai dan siapa audiens kita. Karena apabila 3 hal ini kita tidak secara pasti, maka pitching kita itu tidak akan tertarget dan tidak akan mengenai sasaran. Jadi ini harus jelas di depan. Ini nanti saya akan memberikan studi kasus sehingga lebih bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan subjeknya, goal-nya, dan juga audiensnya dalam kasus WeWork itu. Dan ini framework yang kita bisa pakai untuk semuanya ya. Jadi dalam kita membangun suatu cerita. Kemudian kita juga membutuhkan suatu kerangka. Dalam kita membangun suatu kerangka, maka kita perlu memikirkan sebelum dan sesudah. Ya, kalau kita lihat di sini adalah sebelum itu ini perumpamaan. Jadi adalah kantor itu adalah terbagi-bagi, terfragmentasi. Dia space-nya itu orang tidak saling berinteraksi. Tetapi kalau kita lihat, ini gambar-gambar yang ada di sini, itu semuanya adalah kantor WeWork. Apakah kita pengen bekerja di kantornya WeWork? Kalau melihat dengan desainnya, kantornya keren, indah, dan juga ramah lingkungan. Dan ini yang penting adalah menghubungkan antara freelancer dan entrepreneur, ya, sehingga mereka bisa membentuk suatu komunitas, bisa terhubung untuk menjalin bisnis. Kalau kita sudah tahu sebelum dan sesudah, antara sebelum dan sesudah, ini kan ada tengah-tengah yang harus kita ceritakan ya. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi kita perlu set up the scene. Karena supaya kita dengan calon investor atau audiens kita, itu kita menggiring jalan pikiran mereka ke arah yang kita pengen mereka berpikir, dan juga memberikan informasi-informasi yang mendukung mengapa kita pengen untuk mencapai yang apa kita lakukan, mendapatkan pendanaan dari mereka. Ya. Kemudian setelah memberikan latar belakang, kita memberikan pendapat. Ya, jadi make your point. Argumentasinya apa nih? Mengapa mereka harus invest di tempat kita? Apa yang bisa diberikan? Ini ruangan-ruangannya amat sangat menyenangkan ya, bekerja di WeWork ini ya. Jadi ini merupakan co-working space dan orang bisa ikut dengan membership. Kemudian yang ketiga untuk framework-nya ini, itu adalah kesimpulan. Jadi kita memberikan kesimpulan dan kita memberikan call to action. Jadi mereka, apa yang kita harapkan untuk mereka lakukan? Invest di dalam perusahaan kita, untuk bergabung dengan komunitas kita. Nah, ini saya memberikan satu studi kasus ya mengenai WeWork. WeWork itu adalah suatu co-working space ya, yang membedakan adalah adanya suatu community. Slogan mereka adalah do what you love. Ini kalau kita menggambarkan di apa yang sudah saya ceritakan ya di sini, bahwa kita membuat suatu kanvas. Jadi pertama adalah subjek, kemudian goal, audience, kemudian kita before dan after. Ya. Ini karena kecil-kecil, jadi saya bikinkan lagi yang lebih besar untuk gampang dibaca ya. Jadi contoh di dalam WeWork itu adalah subjeknya itu WeWork merupakan kesempatan besar. Jadi kalau investor masuk, mereka akan mendapatkan nilai yang besar. Karena intinya kan mereka mencari venture capital ya. Dengan nilai bertambah naik, otomatis nilai investasi mereka bertambah tinggi juga. Dan nilai perusahaannya tinggi juga. Komunitas yang membuat WeWork spesial, ini adalah konsumen mereka. Ya. Tetapi ini perlu diceritakan juga. Karena itu adalah value proposition-nya. Goal-nya apa? Goal-nya adalah untuk mendapatkan investasi.
dan membesarkan WeWork dan misi kami, dan misi daripada WeWork itu. Audiens mereka siapa? Investor dan komunitas. Nah, kemudian kita ceritakan mengenai before dan after. Before-nya itu coworking merupakan ceruk yang terfragmentasi. Jadi sebetulnya kebutuhan terhadap coworking space itu banyak. Dan banyak ruang kantor yang kosong. Jadi pada waktu itu di Amerika terjadi krisis 2008-2009. Sehingga terjadi banyak ruang kosong, dan WeWork didirikan pada tahun 2010 untuk mengambil kesempatan di mana banyak gedung-gedung kosong, sehingga mereka bisa mendapatkan gedung-gedung kosong, ruang perkantoran yang murah, ya. Tetapi mereka konsepnya nanti. Nah, ini kemudian yang afternya adalah mereka untuk menarik ketertarikan untuk investasi di WeWork dan melakukan follow up dengan investor yang siap untuk investasi di WeWork. Ini yang bagian pentingnya juga, ini adalah untuk set the scene, jadi untuk latar belakangnya kita bisa menceritakan bahwa pasar ruang kantor itu besar, tetapi terfragmentasi. Ya. Dalam situasi krisis selalu ada kesempatan. Karena ingat, mereka didirikan pada tahun 2009, mana Amerika krisis pada tahun 2008 dan 2009. Tetapi di dalam krisis itu banyak ruang kantor kosong, sehingga ada kesempatan untuk real estate. Ya. Dan banyak startup UKM, karena ini dibutuhkan untuk komunitas. Ya. Kemudian argumentasi atau poin kita adalah orang itu kerja tidak hanya mencari meja, tapi mencari suatu community untuk terhubung kepada orang-orang lain. Ya. Dan conclusion-nya adalah investasi masa depan di WeWork dan bergabunglah dengan komunitas kami. Jadi ini kalau dirangkai kembali seperti yang pertama itu adalah kita perlu subjek, goal dan audience, ya, dan perlu kita tentukan before dan after, dan kita membuat cerita itu dengan latar belakang, kita membuat argumentasi dan konklusinya. Jadi pitching itu harus persuasif, ya, tetapi kita juga memberikan suatu framework untuk mereka dengan bercerita itu supaya mereka bisa mengingat karena mereka merasakan. Seperti yang tadi WeWork itu, mereka menggunakan emosi untuk komunitas, ya, dan ceritanya itu amat sangat menarik sehingga itu menarik investor. Salah satu investor dari WeWork adalah Masayoshi Son dari SoftBank yang mengatakan bahwa WeWork adalah his next Alibaba. Jadi bisa bayangkan itu bahwa ceritanya itu bisa sampai besar begitu, dramatis, dan bisa menarik investor SoftBank dengan penilaian yang tinggi. Ini secara ringkas, ya, jadi storytelling itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dari pengalaman saya tanpa storytelling itu amat sangat mendapatkan hasil yang kita harapkan. Tetapi storytelling ini perlu kita bangun atau kita bikin ceritanya tertarget, ya, fokus dengan kita mengetahui 3W, itu what apa, kemudian goal kita apa, dan siapa audiens kita. Kemudian kita membuat kerangka daripada cerita itu, kita harus tahu dulu sebelum dan sesudah, dan kita memberikan latar belakang, kita memberikan argumentasi kita, dan yang terakhir kita memberikan kesimpulan dan call to action-nya, apa yang kita lakukan. Storytelling has the power to bring your message to life. Jadi dengan bercerita itu kita membawa kekuatan itu untuk membuat pesan yang kita ingin sampaikan itu hidup. Dengan kekuatan cerita, saya yakin kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Terima kasih.